Kejuaraan dunia wanita FIDE yang berlangsung di Shanghai dan berakhir di Chongqing, Tiongkok pada tanggal 23 April lalu, kembali menobatkan Zhu Wenjun sebagai Ratu Catur Dunia untuk kelima kalinya. Seperti yang diramal banyak pengamat, namun tidak ada yang mengira Zhu bakal menang sedemikian singkat 9 babak dari 12 babak yang dijadwalkan, bahkan Tan Zhongyi dipaksa menelan 4 kali kekalahan beruntun. Salah satu kunci kesuperioran Zhu nampak pada kesabarannya untuk melewati posisi-posisi sulit dengan baik, sembari menunggu setiap kesempatan untuk membalikkan keadaan. Inilah gaya bertahan Karpov yang solid dan terbukti ampuh di masa jayanya. Dalam beberapa partai, kecuali blunder benteng Zhu di partai kedua, Tan tampak kesulitan membongkar pertahanan Zhu yang cenderung posisional ketimbang agresif. Maka tak heran seluruh partainya berakhir dalam ending. Sebagai ilustrasi, berikut ini gaya kemenangan Zhu di babak ke-8 yang dicapai setelah berhasil melepaskan diri dari tekanan Tan dan membalikkan keadaan setelah korban bidak E3. Sampai babak ke-8 Tan mengubah strategi dengan membuka E4 menuju pembukaan beraroma Gyuko Piano dengan sedikit keunggulan yang menjanjikan. Kuda A5, konsep paling populer untuk menyingkirkan gajah putih yang seringkali mengusik diagonal A2 G8. G5 sepertinya menggoda, tapi setelah korban kuda G5 seperti dalam tema Slavia jelas buruk bagi hitam. Open skak Raja G7 dan pakuan Menteri D8 jelas buruk bagi hitam. Menteri maju untuk menghindari pin. Bidak B6 bisa dipertimbangkan. Misal setelah D5, dan pertahanannya di sayap menteri masih baik.
Persiapan menuju ending gajah versus kuda. Kalau menteri yang ambil kuda G3. Dan endingnya masih memadai bagi hitam, sebaliknya putih punya problem dengan bidak rangkap di C. Aneh juga, mengembangkan kuda ke tepi papan, sepertinya mau membatasi gajah ke B7, di samping mengontrol petak B7 dan C6. Pendekatan standar, bidak F4 disusul benteng ke E3. Dan putih sedikit lebih baik. Terlihat kuda putih hanya mengontrol petak B7 dan C6, sebaliknya gerak gajah hitam lebih dinamis. Lebih akurat bidak maju F4 dulu. Sepertinya sama saja manuver benteng D ke E1 baru disusul F4, tapi keburu ada dobrakan kuat bidak F5. Membuang tempo, memberi kesempatan bagi hitam meraih inisiatif. Lebih baik E makan F5 dulu dan selanjutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melewatkan peluang untuk remis dengan menteri ke A7. Misal variasi bidak E3. Dan menang. Meski tertinggal satu bidak, putih masih peluang untuk remis. Terobosan bidak yang membalikkan keadaan, menteri mengancam bidak C2 dan masuk ke pertahanan putih. Setelah umpan terobosan bidak E3, hitam punya serangan balik untuk membalikkan keadaan. Dan seperti yang diutarakan Ju seusai pertandingan bahwa peluangnya semakin baik di ending. Di samping itu ancaman bidak C5 dan D5 makin merepotkan hitam. Ini yang mungkin tadi dibayangkan Tan Zongyi, mengancam bidak A6, C7 dan skak menteri ke A8. Jangan dulu bidak maju C3 karena akan remis.
Lebih akuratnya menteri skak dulu D1 untuk menjauhkan raja ke sayap menteri. Menghindari pertukaran dengan kuda E7. Dan bidak C2 tidak bisa diambil berhubung kudanya tak terjaga. Materialnya memang berimbang, tapi dalam bangunan terbuka dan dinamis semacam ini, gajah lebih unggul. Bidak F3, berhubung kalau raja ke F1 akan dipaku gajah B5. Tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan putih. Sebaliknya hitam bisa memindahkan raja ke sayap menteri atau raja maju ke G5, atau bidak maju H5. Mengancam gajah makan kuda E2, lalu bidak C1 promosi jadi menteri. Serba sulit, raja ke sayap menteri, sayap rajanya tak terjaga. Bila raja makan C2, hitam juga akan menang sebagai berikut. Permainan posisional yang mengesankan sejak awal dari Zhu Wenjun, setelah berhasil menetralisir tekanan putih, Zhu membalikkan keadaan dengan kombinasi kecil bidak E3, dan terakhir korbankan gajah untuk menciptakan bidak bebas berbahaya di lajur H. Gaya permainan yang kembali mengingatkan mantan juara dunia Anatoly Karpov. Sudah tidak ada harapan, bidak G7 juga tidak bisa diambil karena bidak H akan terus meluncur. Dan setelah bidak maju H2 Tan Zongyi menyerah, karena setelah diambil kuda H2,
maka variasinya berikut juga tak memberi harapan.